Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondokati ya bosku, channelnya para petani dan pengusaha pinak Indonesia. Kali ini Wondokati akan ulas ya tentang kenapa harga minyak sayur tinggi dan harga sawit tinggi. Itu penyebabnya karena perusahaan atau perseroan terbatas sebagian itu sedang melakukan replanting ya secara besar-besaran. Jadi di sini stok buah kelapa sawit itu sangat berkurang ya, karena di sini yang di replanting bukan hanya hitungan hektar ratusan, atau mereka mereplanting lebih dari ribuan ya, hitungan ribuan hektar. Bayangkan saja untuk 1000 hektar saja sudah kehilangan minyak berapa ribu barel ya bosku situ. Tapi ada senangnya ada susahnya juga ya bosku. Di sini harga sawit otomatis akan mahal, tetapi tetap kualitas pun diutamakan. Tidak seperti biasa kita bisa panen buah mentah, buah mengkal kita panen. Untuk saat ini mungkin ada batasan atau ada tim sortasi sendiri di perusahaan ya, di pabrik. Itu dikarenakan pabrik tidak menghasilkan buah sawit seperti saat dulu, karena kalau dulu kan masih banyak jadi bisa dioplos ya, sawit petani dan sawit PT bisa dioplos. Kalau saat ini kan harus murni, mungkin bisa jadi sawit warga lebih banyak daripada sawit PT. Jadi senangnya ya harga tinggi ya bosku, karena kalau nggak sesuai harga ya kita tahan, kita cari pabrik lain pun bisa ya bosku. Cuman ya semuanya sama, tetap seperti itu, tetap kualitas yang diutamakan. Dan ini juga pengaruhnya pada harga pinang ya, saat ini udah mulai merangkak naik. Apa sebabnya? Karena di saat harga sawit tinggi, otomatis petani pinang atau petani sawit itu akan lebih utama mengurus sawit ya, karena kebanyakan petani pinang itu pasti ada memiliki kebun sawit. Saat sawit murah ya pinang mahal, ya pinang duluan diurus. Jadi saat pinang murah sawit mahal gantian. Makanya sekarang ikut merangkak naik, karena gudang-gudang ekspor itu sudah merasa khawatir dengan kenaikan harga sawit ya bosku. Karena jika ada harga di sawit harga tinggi, otomatis petani akan berpindah haluan ke sawit terlebih dahulu yang diutamakan. Jadi pinang mungkin di nomor 2 kan ya, tidak seperti sebelumnya, karena pinang mahal ya di nomor 1 kan. Untuk saat ini mungkin orang yang biasa upah congkil itu memilih kerja harian di kebun-kebun sawit, karena orang yang punya sawit pun akan mengerjakan lahannya, membersihkan lahannya, karena penghasilan dari sawit itu tinggi, mungkin cukup untuk membelikan dia obat, pupuk, dan untuk bersih-bersih ya. Itu sebabnya harga pinang mulai merangkak naik, alhamdulillah ya bosku. Terima kasih buat para petani yang bertahan. Nah inilah dia, makanya perusahaan atau gudang-gudang ekspor pun udah merasa khawatir. Mereka lebih tahu politik ya. Kalau kita kan taunya mana mahal dulu kan baiklah gitu ya kan. Itu sebenarnya sudah dipikirkan terlebih dahulu oleh para gudang-gudang ekspor. Jadi tanpa kita sadari, kita telah membuat bingung ya. Itu dia, kalau udah sawit mahal ngapain lagi nak ngurus pinang, repot kan gitu istilahnya ya bosku, istilah kita. Pastinya kebun-kebun sawit yang tadinya semak pun akan diurus, karena hasil sawit berlebih ya kan bosku. Untuk sekedar merawat sawit itu masih ada sisa, jadi orang itu mengutamakan untuk membersihkan sawit. Bahkan ada pun yang biasa kerja di rumah kita, untuk upah congkil bisa ditarik untuk pergi dulu ke kebun kita ya, ibaratnya gitu.
untuk membersihkan kebun sawit karena harga tinggi bos. Itulah dia. Jadi terima kasih untuk petani yang tidak kalah permainan dengan perusahaan-perusahaan ya bosku. Biarkan mereka memainkan harga, kita pun memainkan barang ya bosku, biar harga naik. Ya itu tadi kenapa harga minyak sawit dan harga sawit tinggi ya, karena ada replanting. Jadi stok buah pinang itu buah sawit itu mulai menyusut ya. Dan ini pun keadaan seperti ini diprediksi akan memakan waktu panjang ya bosku, sekitar 7-8 tahun baru perusahaan akan panen raya kembali ya bosku, dari mulai tanam hingga menghasilkan buah. Nah disitulah akan muncul perkalian para bos-bos ya yang berada di ruangan ber-AC. Mereka akan putar otak untuk menjadikan perkalian 1 kali 1 sama dengan 1000. Nah itu dia bosku, makanya saat ini sudah mulai ada tim sortasi DBKS yang nyortasi buah kita petani, itu buah mentah, buah tangkai panjang ya kan, setel panjang itu juga kena sortasi. Dan nanti pun mungkin ada potongan air dan hitungan persenan berondolan ya bosku. Tuh nanti pula ada yang bilang, ah sok tahu si Wondo ini ya. Bukan sok tahu bos, tapi saya sudah pernah 5-6 tahun saya berada di dalam, sudah membuat saya jera untuk pulang lagi ke dalam ya bosku. Itulah yang saya dapat dari 5-6 tahun di dalam perusahaan. Oke bosku, mungkin itu aja. Tetap semangat untuk petani pinang. Yakinlah suatu saat harga pinang pun akan tinggi, karena sawit ini adalah hasil penghasilan pokok untuk saat ini ya bosku. Jadi jika penghasilan pokok tinggi, maka penghasil pendukung pun akan merangkak tinggi juga bosku ya. Jika tidak diimbangi, maka penghasilan pun nggak akan saling mendukung, jadi nggak akan maju ya bosku. Oke, yang untuk mau tanam pinang atau yang bingung mau tanam pinang atau sawit ya, kalau sampean mau tanam sawit, kalau sampean bisa hasil atau panen di 4 tahun ke depan ya, mungkin masih bisa ada jangka 2 tahun sebelum perusahaan atau PT panen raya. Berarti kita masih akan cicip harga mahal insya Allah ya. Tapi semoga selamanya harga sawit akan tetap tinggi ya bosku, dan pinang pun tinggi, agar kita menjadi negara kaya, bukan hanya sekedar negara berkembang ya bosku. Jadilah kita bos di negara kita sendiri. Jangan warga lain atau WNI ya, WNA jadi bos di negara kita. Mulai dari saat ini jadilah bos di negara sendiri ya bosku. Tetap semangat, jangan lupa support channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Salam sukses petani pinang, petani sawit, dan petani yang menghasilkan ya bosku. Dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.